pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak tetap berharap bahwa adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Happy Ya 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 Happy Ya 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 dengan berdiri, dengan gerakannya, dan juga jangan lupa dengan semangat ya. Jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami, memberkati kami Tuhan. Dari tadi malam hingga sampai pagi ini Tuhan, kami bisa bangun untuk sekolah minggu dan juga beribadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita mau bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kita mau berdoa dulu ya, minta bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk
kesempatan yang telah Kau berikan. Kau telah memberikan kami hari ini yang begitu indah. Kami boleh bangun di pagi hari. Kami boleh membuka mata kami. Kau telah memberikan kesehatan. Sehingga pada hari ini, pada pagi ini, kami boleh bersama-sama berkumpul bersama teman-teman kami yang lainnya melalui sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan. Kalaupun sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan hikmat kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, Kak Agustin mau tanya, minggu ini adalah minggu-minggu yang masih berbau apa? Berbau Natal. Nah, yang Kak Agustin tanyakan lagi, apa yang paling ditunggu-tunggu pada waktu Natal? Kelahiran Tuhan Yesus itu pasti. Apa biasanya? Kak, kalau Natal aku dibelikan hadiah. Ya, hadiah Natal. Seringkali kita menunggu hadiah Natal. Hadiah yang diberikan apapun itu, bukan barang yang mewah, tapi namanya hadiah walaupun kecil, tapi itu hadiah yang biasanya kita tunggu-tunggu di hari Natal. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari orang-orang Majus. Nah, tapi sebelumnya kita mau buka Alkitab kita mau baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 11. Maaf, ayat 1 sampai 12. Kak Agustin bacain ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yehuda. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau berkali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari orang-orang Majus. Nah, adik-adik, orang Majus ini datang dari mana sih? Dari kota yang jauh dari Yerusalem, yaitu kota Persia. Nah, orang Majus ini melihat bintang. Dia tahu bahwa ada seorang Mesias yang akan dilahirkan. Dia tahu ada seorang pemimpin besar yang dilahirkan dengan adanya bintang itu. Nah, orang Majus ini datang ke Yerusalem untuk mencari bayi itu. Nah, adik-adik,
Perjuangan orang Majus ini dari Persia ke Yerusalem itu bukanlah hal yang mudah. Perjalanan mereka tempuh sangat amat jauh. 1.600 km jauhnya. Dan mereka hanya menggunakan berjalan kaki maupun mereka menggunakan kendaraan-kendaraan seperti unta. Nah, anggap saja satu hari mereka bisa berjalan selama sekitar 30 km. Berarti selama 53 hari mereka dari Persia sampai ke Yerusalem, atau 1 bulan lebih 23 hari. Wow, capek ya adik-adik, lama ya. Nggak seperti sekarang, kita kalau mau ke Jakarta naik pesawat dan nah sudah sampai setengah 1 jam. Tapi ini enggak, jalan darat. Nah, 1 bulan lebih 23 hari, hampir 2 bulan mereka mencari bayi itu. Nah, adik-adik, perjalanan itu tidak begitu gampangnya karena kita tidak tahu perjalanan itu di tengah-tengah situasinya seperti apa. Mungkin cuacanya buruk, mungkin ada penjahat atau binatang-binatang buas. Nah, perjalanan mereka hanya ingin memberikan hadiah untuk Yesus tidaklah mudah. Belum lagi mereka ketemu dengan seorang raja. Yang dikira orang Majus ini datang ke kerajaan itu dikira, oh ya namanya raja pastinya lahir di suatu kerajaan enak sekali. Enggak, dia tidak menemukan di kerajaan itu. Dia masih berjalan sampai akhirnya dia menemukan seorang anak, seorang bayi yang terbungkus di kain lampu, yang terbungkus dan dibaringkan di tempat makanan domba. Nah, adik-adik, pada saat itu bersukacitalah orang Majus ini karena perjalanan yang begitu lama dengan banyak rintangan. Mereka sudah sampai ke tempatnya dan mereka memberikan hadiah. Hadiahnya apa adik-adik? Wah, pasti adik-adik sudah tahu duluan ini. Karena setiap tanggal 25, setiap bulan Desember pasti sudah tahu hadiah orang Majus itu ada 3, Kak Agustin. Ada apa? Ada emas, ada mur, ada kemenyan, Kak. Betul kan? Iya, betul. Orang Majus itu membawa emas, membawa mur, membawa kemenyan. Nah, emas kita tahu. Hadiah emas itu adalah hadiah yang luar biasa, hadiah sangat berharga. Dan lebih berharganya kenapa? Karena di zaman dahulu emas itu bukan seperti sekarang. Kalau kita mencari emas, orang-orang bisa punya alat berat yang menambang, pakai alat berat, menemukan emas. Tidak. Mereka harus menggali karena keterbatasan alat-alat berat. Nah, maka emas itu sangat amat berharga. Mur di sini bukan mur ya adik-adik, yang mur seperti itu yang buat mur baut, bukan. Tapi mur itu adalah getah dari pohon yang dikeraskan, rasanya pahit. Dan ini biasanya digunakan untuk sejenis pengawet orang yang sudah meninggal atau untuk wewangi-wangian. Nah, sedangkan yang ketiga adalah kemenyan. Kemenyan di sini juga sama, adalah sejenis getah. Getah itu kalau di pohon itu ada getahnya. Ada deh pernah ya pohon atau ada getahnya kan, putih-putih. Nah, kalau kemenyan ini sama, tapi dia diambil dari pohon arbor yang hanya ditemukan pohon ini ada di 3 negara, Persia, India, dan Arab. Jadi langka sekali nih ya. Dan dikeraskan seperti permen karet. Nah, ini dipakai untuk pengharum ruangan.
pengharum, wewangian pokoknya ya, wewangian. Nah, hadiah ini sungguh luar biasa yang diberikan oleh orang-orang Majus. Emas. Emas di sini adalah melambangkan apa? Melambangkan kedudukan raja. Bahwa dia adalah raja kita. Sedangkan mur ini adalah melambangkan cawan pahit. Penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia dalam dosa. Dan kemenyan ini melambangkan karya Yesus bagi dunia. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa begitulah hadiah yang diberikan orang Majus kepada Yesus. Saat ini, orang Majus ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik walaupun dia tidak tahu. Dia cuma tahu bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Raja orang Yahudi nantinya. Makanya dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang kita petik dari pelajaran ini? Kita belajar dari orang Majus itu, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kita, dia lahir untuk kita. Apa yang kita berikan untuk Tuhan? Tuhan tidak meminta hadiah yang indah. Tuhan tidak meminta uang. Tuhan tidak meminta emas kepada kita. Tuhan hanya meminta kita untuk setia. Tuhan hanya meminta untuk kita untuk memberikan yang terbaik. Apa yang kita mau berikan untuk Tuhan? Kita bisa memberikan, kita bisa membantu orang tua. Itu adalah hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pasti senang sekali melihat kalau kita membantu orang tua kita. Tuhan senang sekali melihat kita belajar yang rajin. Itu hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang adik-adik berikan untuk Tuhan. Apalagi adik-adik? Ya, menurut kata mama, papa, guru-guru, itu juga hadiah yang kita berikan. Hadiah bukan berarti barang yang harus kita berikan, tetapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah hadiah. Maukah kita memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan? Menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang cinta akan kebenaran, cinta kebaikan, tidak suka berantem, tidak suka bertengkar, tidak suka berbicara yang membentak-bentak. Itu adalah hadiah yang kita berikan pada Tuhan. Dan Tuhan senang dengan hadiah-hadiah jikalau kita taat pada Dia. Adik-adik, kita belajar dari orang Majus ini. Biarlah adik-adik bisa belajar dari sini menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, dan terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun itu, berbagi dengan orang lain, memberikan. Rumah kita punya buah nih, kue, teman adik kita pingin liatin aja, enaknya kakak ini rotinya, kita berikan ke adik kita. Itu sudah hadiah yang kita berikan sama Tuhan, karena kita bisa berbagi dengan adik kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita banyak belajar bagaimana hadiah yang terbaik untuk Tuhan itu tidak semata-mata harta, tapi apa yang kita berikan adalah yang kita punya. Kalau kita punya talenta bernyanyi, kita berikan, kita menyanyi untuk Tuhan. Kemarin Kak Agusin melihat di acara Natal kita, ada adik-adik kita yang bernyanyi untuk Tuhan. Mereka diberi, itu adalah hadiah yang terbaik yang mereka berikan untuk Tuhan. Selamat memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar kami boleh belajar dari kebenaran akan firman-Mu, menjadi anak-anak yang taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan
firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, seperti orang Majus yang memberikan kemenyan, emas, dan mur kepada bayi Yesus, biarlah kita juga memberikan yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, seperti dalam firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami, seperti orang Majus yang memberikan kemenyan, emas, dan mur kepada bayi Yesus, biarlah kami juga dapat memberikan yang terbaik dari diri kami kepada-Mu Tuhan, dan juga dapat Engkau jadikan sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyebarkan cinta kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pulihkanlah supaya kami dapat bersama-sama kembali mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, dan menyembah nama-Mu Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.